Judulnya adalah mengenal ansos, analisis sosial. Dari kemarin kita mengenal terus ya, tapi ini jauh lebih dalam untuk detailnya. Yang pertama adalah analisis sosial, itu memang menganalisis kegiatannya, tapi ada istilah investigasi. Jadi kalau kalian pernah mengenal ada kegiatan investigasi, mata kuliah ini akan melakukan seperti itu. Tapi sistematik ya, tentang apa saja? Yaitu tentang faktor demografis. Mestinya kalian tahu ya, demografis. Demografis itu beda dengan geografis. Kemudian determinan sosioekonomik, lalu organisasi sosial. Maka selalu saya tanyakan, ada organisasinya enggak? Nah, itu salah satunya harus dibicarakan. Kemudian konteks sosiopolitik, lalu kebutuhan dan nilai-nilai. Lalu secara institusi bagaimana? Karena organisasi itu adalah bagian dari institusi. Kemudian seperti yang saya tanyakan tadi ke siapa ya tadi ya? Ke Bastian tadi tentang stakeholder, nah itu masuk ke institusi ini. Nah, tujuannya kenapa harus investigasi sistematik? Sistematik itu ada sistemnya, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sistemnya, supaya kita bisa menghitung perbedaan sosial. Jadi dari sisi demografis, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, nilai-nilai itu biasanya kebudayaan ya. Seperti apa sih perbedaan sosialnya? Lalu ketika perbedaan sosialnya seperti itu, lalu kita bisa menjajaki dampak dan resikonya. Itu analisis kita. Lalu habis itu mitigasi dampak berkelanjutan. Mitigasi itu artinya kayak pencegahan ya. Mengantisipasi ada lagi nggak sih setelah ini? Kemudian setelah itu membangun kapasitas bagi institusi dan individual. Jadi secara perorangan anggota itu dibangun kapasitasnya atau potensinya dimaksimalkan. Lalu secara institusi atau organisasi atau komunitas itu juga bisa dikembangkan. Nah, ini saya mau memberi informasi detail ya. Apa sih yang disebut faktor demografis? Nah, kalian satu-satu. Kalian kalau ke sana bertanya, tidak hanya tentang jumlah anggota minimal 10, tapi ini warga ya istilahnya, tapi sebenarnya bisa disebut anggota. Ada berapa anggotanya, lalu lokasi, kan saya kemarin minggu lalu selalu nanya, lokasinya di mana? Kepadatannya seperti apa? Misalnya begini, oh ini lokasinya seluruh DIY, atau lokasinya hanya Kabupaten Sleman, atau lokasinya hanya RT RW. Nah, kepadatannya seperti apa? Banyak enggak? Misalnya ada yang kemarin cerita, wah anggotanya 400-an Miss, Pak bilang kayak gitu. Wah 400, seluruh apa? Seluruh DIY, oh ya sudah. Tapi kalau seluruh RT 400 itu kan ngeri juga. Maksudnya padat banget gitu loh. Kemudian pekerjaan, seperti apa? Mereka apakah itu hanya pekerjaan utama atau mereka punya pekerjaan sampingan? Lalu penduduk, usianya seperti apa, mereka di situ apakah usianya beragam anggotanya atau dari anak kecil sampai usia lanjut. Kemudian SES, tahu SES nggak? SES itu adalah, lupa saya, status economic status, sebentar. S pertamanya itu adalah, ada yang tahu nggak? Sering loh sebenarnya ngomong, oh ini, socio-economic status ya, SES. Jadi secara status sosial seperti apa dilihat dari secara ekonomi. Apakah mereka per bulan itu pengeluarannya itu di bawah UMR 1 juta atau di atas 3 juta atau apa. Nanti bisa kalian cek di Google ya, itu SESA itu berapa, SESB, SESC itu seperti apa. Secara pendidikan seperti apa? Misalnya tempatnya Bastian tadi kan musik. Apakah mereka punya pendidikan musik atau semua nggak ada pendidikan musik tapi mereka melakukan musik? Nah itu perlu dilihat. Lalu seksnya itu lebih ke jenis kelamin, perempuan atau laki-laki lebih banyak yang mana. Kemudian determinan sosioekonomik itu adalah ada nggak sih yang mempengaruhi pendapatan mereka, produktivitas mereka, lalu komposisi keluarga seperti apa, kemudian akses mendapatkan upah ada atau tidak, mereka dibayar atau tidak, punya pekerjaan tetap atau tidak, lalu migrasi pekerja, mereka orang asli situ atau mereka memang datang dari luar untuk bekerja.
dulu pernah ada yang meneliti tentang Indomaret dan Alfamart itu. Nah, ternyata banyak yang tidak lokal Jogja, jadi banyak dari luar. Maka kalau kalian bicara tentang KAB, kenapa di Jogja itu dulu manggilnya Mbak sama Mas, sekarang jadi Kak gitu ya. Bahkan ada orang tua dipanggil Kak itu, Pak D. Saya pernah nanya, aku dipanggil Kak di Indomaret ya gitu. Karena sudah kebiasaan mungkin di Jakarta ya semua pakai Kak gitu, terus mereka kerja di sini. Nah, itu salah satu cerita aja. Kemudian organisasi sosialnya itu berhubungan dengan penentu ekonomi ya. Bagaimana organisasi, posisi komunitas itu ada hubungannya enggak dengan pemerintahan misalnya. Mereka jauh dari pemerintah atau mereka itu sudah levelnya itu internasional atau lokal atau hanya kabupaten, itu yang perlu disampaikan. Kemudian secara kebutuhan dan nilai, itu mereka punya perilaku apa sih? Mereka punya nilai-nilai seperti apa? Apakah mengapa mereka kalau organisasi yang mungkin yang hijau, mungkin yang lingkungan, nah itu karena mereka punya nilai-nilai untuk menyelamatkan lingkungan. Kemudian mereka mendapatkan transaksi ketika bekerja atau beraktivitas di UMKM itu mendapatkan insentif yang layak, misalnya mendapatkan gaji yang cukup dan lain-lain. Kebutuhan ekonominya seperti apa? Kemudian konteks sosiopolitik itu lebih ke organisasi. Maka apakah ketua itu sangat menentukan semuanya atau ketua itu hanya simbol? Kan saya pernah cerita ada yang ketua itu dari awal didirikan organisasi sampai sekarang itu nggak pernah ganti. Karena dia pendiri lalu orang nggak berani mengganti dia sebagai ketua kayak gitu. Itu juga perlu dicek, dilihat. Kemudian secara institusi, lembaga-lembaga lokal setempat, jadi stakeholder yang berperan dalam pembangunan. Ini pembangunan lebih ke pembangunan komunitas itu ya. Apakah mereka kerjasama dengan komunitas lain, misalnya yang Kampung Batik itu ternyata bekerja sama dengan hotel atau tempat-tempat pariwisata untuk menjual produk-produk mereka. Itu yang dilihat. Jadi analisis sosial adalah sekali lagi alat ya, piranti untuk melakukan analisis sehingga kalian akan punya gambaran komprehensif. Tidak hanya di sana cowoknya banyak, nggak gitu aja, tapi kalian punya informasi lebih termasuk hubungan komunitas itu dengan institusi lain. Lalu permasalahannya di mana akan sangat kelihatan. Jadi yang paling penting dalam Ansos adalah ada 5 hal di sini. Kalian akan melihat diversity and gender, kemudian institution, rules and behavior, stakeholder, participation, sama social risk. Nah, sebenarnya 5 hal ini adalah yang paling penting atau tulang punggung dari analisis kita. Akan selalu dilihat dari sisi kelima pendekatan ini seperti apa. Kenapa penting dilakukan? Supaya komprehensif, karena kompleks ya biasanya. Kemudian akar permasalahannya dengan 5 hal tadi bisa membuat rekomendasi, kalian bisa secara partisipatif juga. Kemudian mengetahui kontribusi kita mata kuliah ini pada perkembangan sosial masyarakat. Minimal kita menganalisiskan, kalian tuh masalahnya di sini loh, oh iya toh, lalu rekomendasinya apa? Bisa diusulkan. Jadi 5 hal ini ya, diversity itu keberagaman, kemudian gender, institution, stakeholder, participation, social risk. Nah, penjelasannya berikut ini. Jadi diversity and gender itu kalian mencoba melihat dan mempertimbangkan ada keragaman apa di masyarakat. Tidak hanya agama, tidak hanya gender laki-laki dan perempuan, tapi juga usia atau keinginan. Kemudian ada SES tadi, social economic status tadi. Pendidikan itu juga membedakan loh. Misalnya ada satu profesor di komunitas itu, tapi ada juga yang tidak sekolah sama sekali. Bahkan di kampung saya itu ada yang tidak bisa baca, tapi dia memimpin sebuah kegiatan KWT ya, kelompok wanita tani kayak gitu. Tapi dia nggak bisa baca. Tapi itu menjadi menarik kok, bisa seperti itu. Kemudian
Jadi ini ya, etnisitasnya juga apakah beragam, apakah homogen. Misalnya yang kampung batik, semua orang Jawa, atau ada yang orang Bali, atau ada orang yang di luar Jogja. Lalu mata pencahariannya apa? Dari petani sampai orang kantoran, orang lapangan sampai orang kantoran. Kemudian ada istilahnya orang miskin, maksudnya mereka tidak punya pekerjaan, atau ada yang difabel, ada tidak di situ. Semakin beragam, semakin kompleks permasalahannya. Kemudian ada tidak kelompok minoritas yang tidak diuntungkan atau tidak dianggap, misalnya ada yang apa ya, di sebuah kampung gitu ada yang misalnya kampung batik ya, aku nggak bisa batik, lalu dia diperlakukan seperti apa gitu, satu komunitas yang tidak ada hubungannya dengan batik. Kemudian tentang institusi, rules and behavior itu yang kalian bahas adalah peran organisasi formal atau institusi. Jadi misalnya kalau komunitasnya itu di sebuah kecamatan, bagaimana kecamatan berlaku. Kemudian ada pemerintahan, kecamatan itu pemerintahan ya. Atau ada LSM, ada apa lembaga non pemerintah yang terlibat di situ. Kemudian relasinya bagaimana dengan pemerintah dan organisasi yang lain. Jadi kita juga melihat relasinya seperti apa. Ada nggak aturan yang membatasi? Ada nggak sikap-sikap yang akhirnya harus ditentang, harus diganti? Kemudian hubungannya itu formal atau tidak dengan kelompok sosial yang lain. Jadi misalnya dengan komunitas yang lain yang sama atau berbeda. Kemudian ini relasi ya, jadi nanti tinggal melihat ini relasi dengan yang mana. Tapi intinya adalah relasi, kemudian ada aturannya tidak, ada batasannya tidak, atau semua serba bebas. Misalnya harus wajib kalian, komunitasnya itu mendaftarkan ke pemerintahan. Nah itu kan berarti relasinya formal dan kewajiban bentuknya. Oke, jadi ini jenis-jenis relasinya. Kemudian untuk stakeholder, itu adalah pihak yang memiliki pengaruh sangat besar, pihak yang sangat mudah atau susah dipengaruhi. Jadi selalu ada relasi, entah relasinya menguntungkan atau merugikan, itu adalah stakeholder. Ya, jadi kalian akan melihat karakteristiknya apa, lalu kepentingannya apa. Misalnya ada ya yang dulu sering muncul di masyarakat, rentenir atau orang yang suka ngasih pinjaman. Nah, sekarang ada pinjaman online. Apakah ada stakeholder pinjaman di situ yang mempengaruhi, oh ya kami harus pinjam karena kami nggak punya duit untuk modal, dan itu oke atau nggak oke. Nah, itu ada kuncinya nggak atau mempengaruhi perkembangan nggak. Kemudian alur informasi yang berjalan antara stakeholder. Misalnya ada pihak bank, kemudian ada pihak rentenir ya, atau ada pihak peminjam, atau ada koperasi. Nah, itu seperti apa alurnya, sama-sama untuk meminjamkan uang. Kemudian institusinya tadi yang saya bilang pemerintahan atau non-pemerintahan. Nah, bagaimana komunitas, yaitu di tengah itu partisipasi. Mereka bagaimana posisinya di situ dalam stakeholder. Nanti kalian akan belajar membuat peta atau map posisinya di mana sih komunitas ini dengan berbagai stakeholder yang ada. Kemudian untuk partisipasi adalah belajar mengidentifikasi keterlibatannya tadi. Jadi ada kemungkinan komunitas melihat peminjam uang itu keren banget gitu ya, harus dituruti macam-macam. Tapi kalian sebagai mahasiswa yang bisa melihat di luar itu menunjukkan di sini ada sesuatu yang tidak benar misalnya. Sebenarnya Anda itu tidak diuntungkan misalnya. Atau ada informasi dari komunitas lain atau institusi lain yang sebenarnya kayak bank gitu kan. Wah, itu kalau pinjaman online tidak sah misalnya. Atau dari pemerintahan. Kemudian ada tidak monitoring. Kemudian ada tidak akses publik terhadap informasi bagus atau tidak. Jadi biasanya hubungannya sama pemerintah. Misalnya dulu pernah ada komunitas production house, itu mereka nggak ngerti ternyata pemerintah itu memberi bukan beasiswa tapi funding itu biaya. Misalnya kalau kalian mau bikin film tentang pariwisata Indonesia, silakan bikin proposal biaya ke Departemen
pariwisata Jogja misalnya gitu, atau ke Pemkot. Nah, kalau mereka nggak ngerti tentang itu, ya berarti tidak punya akses. Nah, kita bisa membantu itu. Resiko sosial. Semoga kalian bisa nonton ini ya. Jadi nanti dari semua data yang ada, kita belajar mengidentifikasi resiko sosial. Nah, kalau resiko sosialnya itu muncul dari mereka sendiri, yaitu permasalahan, itu sangat bagus. Tapi kalau mereka, oh kami baik-baik aja sih, kami nggak ada apa-apa, tapi kalian menemukan sesuatu yang tidak sesuai, tidak seperti harapan, kemudian ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan, nah itu kalian bisa menyampaikan di situ posisinya. Kemudian misalnya seperti ini contohnya, rentan nggak terhadap etnisitas, religiositas, dan sosial. Kemudian ada tidak program yang dijalankan itu bertentangan atau dikuasai oleh kelompok tertentu. Kemudian ada nggak programnya itu terbentur birokrasi. Bisa aja masalahnya di pemerintah, jadi kita membantu. Oh ya, saya belum pernah cerita ya. Jadi dulu ada kaum waria, komunitas waria yang diteliti oleh mahasiswa Ansos di daerah dekat Adu Cipto itu, mereka permasalahannya adalah tidak punya KTP. Nah, teman-teman mahasiswa itu mencoba bagaimana supaya mereka punya KTP. Nah, ternyata karena mereka itu ganti jenis kelamin ya, ada yang transgender, ada yang sebenarnya bukan transgender tapi cowok, aku pengen jadi cewek. Nah, itu seperti apa? Kesulitan di KTP itu. Akhirnya ada mahasiswa menghubungkan ketua RT dengan warga, lalu KTP itu penting. Kenapa penting? KTP itu kan untuk perjalanan kan, untuk beli tiket kereta api, untuk pergi kemana, untuk identitas, bahkan untuk vaksin, untuk macam-macam kalau sekarang. Nah, kalau dulu tidak seperti itu, tapi lebih ke identitas yang mendapatkan akses lebih banyak. Gara-gara mereka nggak punya KTP, mereka semua terbatas. Nah, itu kan permasalahan sosialnya. Jadi waktu itu dibantu oleh mahasiswa untuk bernegosiasi, kemudian mencari solusinya yang win-win seperti apa. Kemudian ada program yang dikecam oleh kelompok miskin misalnya, merugikan yang miskin tambah miskin misalnya. Kemudian ada terpaan harga pasar dunia, jadi ada hubungannya dengan dunia, kurs dolar naik, ada pengaruhnya dengan itu atau tidak. Kemudian resiko itu berpeluang atau berpengaruh besar terhadap kegiatan atau tidak. Misalnya kalau yang komunitas online tahun kemarin itu banyak kegiatan harus online, tapi resikonya adalah sinyal kurang atau kuota terbatas. Jadi bagaimana kegiatannya? Jadi itu harus dibahas, dilihat resikonya. Kemudian komunitas itu ngerti nggak sih, menyadari nggak sih kemungkinan resiko yang terjadi? Ini untuk skemanya, kalian ke lapangan, alhamdulillah yang sudah ya. Tapi yang belum, sebenarnya lapangan itu bisa offline dan online. Jadi jangan khawatir kalau kalian belum bisa ke sana, kalian coba browsing lewat internet, adakah website, adakah berita, adakah media sosial tentang komunitas atau kumpulan UMKM itu. Itu kalian pelajari dahulu, kemudian ketika bisa ke lapangan, kalian sudah punya modal besar untuk bertanya ya, apakah websitenya itu masih berlaku, apakah medsosnya itu aktif atau tidak, itu kan bisa ditanyakan. Nah, itu menjadi satu pengalaman kalian, apapun hasilnya ya. Jadi kita jangan menolak atau jangan punya target terlalu tinggi, karena masyarakat itu tidak bisa kita prediksi reaksi mereka dan juga data-data yang ada kan kita tidak tahu. Jadi kita selalu berpikiran terbuka, jangan bukannya di situ kalian ngomong gini ya, nggak kayak gitu. Jadi jangan mencoba menyerang ya. Tapi apa sih yang ada di situ? Oh, seperti ini. Nah, setelah pengalaman bertemu dengan mereka, berinteraksi dan termasuk kalian menganalisis, mempelajari semua data online-nya, kalian refleksikan, lalu kalian sampaikan dalam bentuk sebuah story pengalaman di kelompok. Kan ada teman lain, aku kemarin seperti ini, tahu nggak? Jadi kayak ngomongin ya, tapi ngomongin dalam bentuk akademik. Kemarin kalian tahu nggak, ketuanya kok kayaknya pendiam ya, kok malah lebih dominan anggotanya ya. Itu nggak apa-apa, karena itu bisa menjadi sebenarnya itu ada masalah misalnya gitu. Jadi semua yang berdasarkan itu kalian coba sampaikan ke teman-teman. Mungkin ada yang, aku nggak memperhatikan itu. Besok lagi kalau kita ke sana
ya, coba kamu perhatikan, atau oh di sana kok ada pojokan, ada ruangan yang agak aneh ya, misalnya kayak gitu. Coba kita saling mengisi ya untuk informasi. Kemudian setelah itu kalian menggali, mendiskusikan dan mengevaluasi, lalu kita mau ngapain. Kemudian diterapkan kembali ke pengalaman lagi. Kemudian untuk yang proses ini jauh lebih detail ya. Sebelum ke sana kalian ada persiapan yang tadi browsing tadi, lalu kalian kunjungan lapangan, kemudian apapun data yang ada kalian pilah. Oh ini tentang demografi, oh ini tentang struktur, oh ini tentang resiko sosial misalnya dimasukkan. Lalu dari data yang ada nggak sih menentukan masalah? Nah di sini kalian jangan membatasi kita cuma satu aja, jangan gitu. Lebih banyak masalah jauh lebih bagus, lalu nanti kalian bisa memprioritaskan masalah mana yang paling besar dampaknya, paling besar yang terlibat, paling besar resikonya. Kemudian akar masalahnya seperti apa, nanti kita belajar bersama ke sana. Kemudian ada kendala atau tidak untuk menyelesaikan. Kemudian punya strategi enggak, ada langkah-langkah enggak, kemudian ada sumber daya enggak untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian kalian melaksanakan itu lebih ke mendiskusikan dan bicara dengan mereka tentang permasalahan itu, dievaluasi, kemudian keadaan masyarakat seperti apa setelah mereka menyadari permasalahan itu, kemudian konfirmasi ke lapangan ya. Nah, itu coba lagi dan berputar lagi, persiapan lagi, pemilahan data. Jadi ini sebenarnya circle juga ya, dan urutannya tidak harus selalu seperti ini. Minimal seperti ini harus ada, tapi untuk urutannya sama waktunya bisa berbeda untuk tahapannya. Nanti saya share ya. Itu saja sih untuk materi hari ini. Nah,